Alhamdulillah, hari ini kita kembali masuk ke pembelajaran tematik. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan terakhir di tema 3, yakni di subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui sikap yang tepat dalam menghadapi keberagaman. Yang kedua, siswa dapat membuat iklan media elektronik. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat keragaman sosial dan budaya dalam upaya pembangunan sosial budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, siswa dapat mengetahui cara menjaga kesehatan organ pencernaan melalui makanan yang halal dan thayyibah. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui beragam jenis motif batik yang ada di Nusantara. Nah, anak-anakku semua, masih ingatkah kalian dengan materi di pertemuan sebelumnya? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keberagaman, di mana di sana dijelaskan bahwasannya Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, baik itu keragaman suku, budaya, agama, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman ini akan kita jumpai dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Terhadap perbedaan ini, tentunya hal yang terpenting yang harus kita miliki adalah sikap toleransi, yaitu kemampuan untuk menyikapi setiap perbedaan dengan baik, yakni kemampuan untuk menghargai setiap perbedaan yang kita miliki antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan adalah modal utama kita untuk bersatu, bukan sebaliknya sebagai hal yang menjadi sumber terpecah belahnya kita. Karena Indonesia memiliki satu semboyan yang sangat kita junjung tinggi, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu juga. Oleh karena itu, semboyan ini harus kita junjung tinggi dan sikap toleransi harus terus kita kembangkan sehingga keberagaman yang ada di lingkungan kita tidak menjadi faktor pemecah belah kita. Nah, anak-anak, berbicara tentang keberagaman yang ada di lingkungan keluarga kita bisa mengambil salah satu contoh. Misalnya, kemarin kalian sudah belajar nih tentang bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan kita, yaitu salah satunya dengan cara mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat dan juga vitamin seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di dalam lingkungan keluarga kalian, antara satu anggota keluarga yang lain dengan diri kalian, itu pasti memiliki kesukaan yang berbeda-beda terhadap buah dan sayur, ya. Misalnya kalian suka dengan buah apel, suka dengan buah mangga. Tentu saudara kita yang lain menyukai buah yang sama, tapi boleh jadi berbeda. Misalnya mereka lebih suka stroberi, lebih suka nanas, atau buah-buahan yang lainnya. Nah, begitu juga dengan pemilihan sayur.
antara kita dengan saudara kita itu pasti ada perbedaan kesukaan. Nah, terhadap keberagaman ini kita harus menyikapi dengan baik. Tidak boleh memaksakan orang lain untuk sama dalam hal pemilihan buah dan sayur ini. Yang terpenting di sini justru adalah memenuhi dua standar yang telah ditetapkan. Apa itu standarnya? Yaitu standar halal dan standar thayyib. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan halal dan thayyib itu? Makanan yang halal berarti makanan yang diperoleh dengan cara yang baik. Kemudian makanan ini juga ditetapkan halal secara syariat Islam. Nah, makanan yang halal tersebut tidak semuanya dihukumi halal, ada juga yang dihukumi haram apabila kita memperolehnya dengan cara-cara yang tidak baik. Contoh, mangga. Buah mangga ini baik untuk pencernaan kita. Tetapi kalau kita mengambil dari rumah tetangga kita dengan cara tidak izin, maka ini akan dihukumi sebagai makanan yang haram dan kita tidak boleh mengkonsumsinya. Karena kalau kita mengkonsumsi, makanan ini akan menjadi penyakit di dalam hati kita, sehingga akan membuat kita menjadi orang yang susah diatur, kemudian menjadi sombong, pikir, pelit, ya, dan penyakit hati lainnya. Nah, yang kedua yaitu memenuhi standar thayyib. Thayyib di sini berarti makanan tersebut harus baik secara kandungan gizinya, sehingga apabila kita konsumsi itu akan menjadi sesuatu yang menyehatkan, membugarkan, dan menjadi sesuatu yang baik terhadap tubuh dan jasmani kita. Kita masuk ke contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, kemarin kalian sudah latihan membuat rancangan iklan melalui media elektronik. Nah, dari rancangan yang sudah kalian buat tersebut, setelah dikoreksi, kalian juga memiliki keberagaman dari hasil kerja kalian. Ya, ada yang membuat rancangan iklan untuk mempromosikan sebuah makanan, ada juga yang mempromosikan sebuah minuman, ada yang mempromosikan layanan jasa, ada juga yang membuat promosi untuk layanan masyarakat. Nah, dari sini kalian juga bisa melihat bahwasannya dari hasil kerja kalian saja untuk tugas tersebut terjadi keberagaman, ya. Apalagi bentuk keberagaman lainnya yang ada di lingkungan sekolah kalian. Misalnya keberagaman bahasa daerah kalian, keberagaman kesukaan mainan kalian di sekolah, keberagaman dalam hal pelajaran kesukaan, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang iklan tadi, kan kemarin kalian sudah membuat rancangan iklan untuk media elektronik. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tahap praktik untuk membuat iklan melalui media elektronik. Namun sebelum kita praktek nantinya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di sini. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu naskah rancangan iklan kalian yang kemarin kalian sudah buat. Ya, coba dicek kembali rancangan iklan yang sudah kalian buat kemarin, apakah sudah sempurna? Kalau belum, silahkan disempurnakan. Atau apabila ingin diganti, silahkan diganti sesegera mungkin. Kemudian, setelah rancangan sudah kalian siapkan, tahapan kedua, hal yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah silakan hafalkan naskah yang sudah kalian buat. Kalau naskah itu tokoh utamanya hanya satu orang, yaitu kalian sendiri, silahkan dihafalkan sendiri. Tapi kalau melibatkan tokoh-tokoh yang lain, silahkan diajak untuk menghafal naskah tersebut. Kemudian lakukan latihan yang ketiga. Setelah kalian melakukan latihan, barulah kalian memulai pengambilan video iklannya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah kalian harus tampil secara percaya diri dan juga memperhatikan vokal kalian, ya. Jangan sampai vokal kalian tidak terekam dengan baik, kemudian suaranya juga harus lantang, ya, agar iklan yang kalian buat melalui media elektronik ini nantinya hasilnya maksimal. Sudah siap untuk membuat iklan melalui media elektronik? Oke.
Nah, kita masuk ke keragaman yang ketiga, yaitu keragaman yang ada di lingkungan masyarakat. Keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat dapat kita lihat dari keberagaman sosial dan keberagaman budayanya. Dari segi keberagaman sosial, kita bisa melihat ada beberapa keberagaman seperti keberagaman bahasa, logat, kemudian jenis pekerjaan, agama, dan sumber daya alam di setiap daerah. Di sana terjadi keberagaman ya, antara daerah satu dengan yang lain itu memiliki perbedaan. Kemudian dari keberagaman budaya kita bisa mengamati ya perbedaan adat istiadat, perbedaan tari daerah, ya, perbedaan baju adat, dan perbedaan karya seni rupa daerah. Kemarin kalian sudah belajar beberapa jenis karya seni rupa daerah yang berkembang di Indonesia. Nah, keberagaman sosial budaya ini menjadi modal besar dalam pembangunan sosial budaya bangsa Indonesia. Karena apa? Karena keberagaman sosial dan budaya ini memiliki manfaat terhadap pembangunan sosial budaya kita. Nah, berikut adalah ulasannya. Manfaat keragaman sosial dan budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan sumber daya alam tiap daerah di Indonesia berbeda-beda, sehingga bisa saling melengkapi. Yang kedua, menarik minat wisatawan. Hal ini terjadi karena potensi keragaman budaya Indonesia sangat menarik untuk dijadikan pariwisata. Jika industri pariwisata maju, maka pendapatan daerah akan meningkat untuk pembangunan daerah tersebut. Yang ketiga, memajukan pembangunan di daerah-daerah. Hal ini dilakukan dengan membentuk komunitas dan organisasi pekerja, organisasi budaya, dan organisasi keagamaan. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Nah, berbicara tentang keberagaman karya seni rupa daerah, kemarin kalian sudah mempelajari jenis-jenis karya seni rupa yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah karya seni rupa kain batik. Hari ini kita akan mengenal beberapa jenis keberagaman atau jenis-jenis motif dari sebuah batik yang berkembang di Nusantara. Apa saja jenis motif-motif batik tersebut? Ini dia videonya. Motif batik Parang Kusumo dari Solo. Motif batik Kawung dari daerah Solo. Motif batik Lasem dari daerah Rembang. Motif batik Tujuh Rupa dari daerah Pekalongan. Motif batik Sidomukti dari daerah Solo. Motif batik Megamendung dari daerah Cirebon. Motif batik Jelamprang dari daerah Pekalongan. Motif batik Sidoluhur dari daerah Solo. Motif batik Piring Sedapur dari daerah Magetan. Motif batik Sekar Jagad dari daerah Yogyakarta dan Solo. Motif batik Singa Barong dari daerah Cirebon. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian aplikasikan dalam keseharian kalian. Apabila kalian mendapatkan kendala dalam pembelajaran hari ini, silahkan ditanyakan melalui grup kita atau silahkan kalian putar ulang materi pada hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.